Jumpa lagi dengan saya Ibu Kristina dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang statistika. Apa itu statistika? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak video ini dan memusatkan pikiran kalian untuk memahami materi berikut ini. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Adapun untuk menyajikan data, biasanya data dibagi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Kali ini kita akan pelajari statistika yang membahas tentang modus. Ada yang tahu apa itu modus? Definisi modus yang disimbolkan dengan MO yaitu modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang modus data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kita lanjut pembahasan modus untuk data berkelompok. Rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah dengan D2 dikali dengan C. Keterangannya adalah MO sama dengan modus, TB sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sebelumnya. D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sesudahnya. Dan C sama dengan panjang kelas atau interval kelas. Kita coba contoh yang pertama. Tentukan modus data pada tabel berikut. Ini tabelnya, tabel berat badan. Ini kelasnya, kita hitung. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ketujuh. Berarti ada 7 kelas. Nah, yang sebelah kiri ini dinamakan dengan batas bawah kelas, sedangkan yang sebelah kanan ini dinamakan dengan batas atas kelas. Sedangkan yang bagian di sini, yang F ini adalah frekuensinya. Pembahasannya, ingat, kelas modus terletak pada interval atau kelas yang memiliki frekuensi terbesar, yaitu kita cek terlebih dahulu, ternyata kelas yang nilai frekuensinya paling besar berada pada kelas keempat, yaitu 55 sampai 59 dengan nilai frekuensi adalah 15, paling besar dari antara frekuensi yang lain, sehingga kelas modusnya berada pada 55 sampai dengan 59. Sehingga kita peroleh nilai tepi bawah sama dengan 55 dikurang dengan 0,5. Sehingga nilai tepi bawah sama dengan 54,5. Nah, pertanyaannya, dari manakah 0,5? Nah, perhatikan kembali kelas modusnya, di mana batas bawahnya adalah 55 dan batas atasnya adalah 54. Selisih dari 55 dan 54 yaitu 1. 55 kurang 54 sama dengan 1 ya. Jika 1 dibagi 2, maka nilainya adalah 0,5. Itulah asal nilai dari 0,5. Paham ya? Selanjutnya kita cari D1. Tapi sebelumnya Ibu tandain dulu yang untuk mencari selisihnya tadi. Nah, sekarang kita cari D1. Apa itu D1? D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sebelumnya.
Nah, frekuensi kelas modusnya adalah 15 dan frekuensi sebelumnya adalah 5. Sehingga D1 sama dengan 15 dikurang dengan 5. 15 kurang dengan 5 nilainya adalah 10. Nah, kita cari lagi nilai D2. D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sesudahnya. Frekuensi kelas modusnya tadi adalah 15 dikurang dengan sesudahnya adalah 10. Sehingga D2 nilainya adalah 15 dikurang dengan 10 sama dengan 5. Setelah kita dapatkan nilai D2, langkah selanjutnya adalah kita menentukan panjang kelas atau nilai C. Panjang kelasnya adalah 59 kurang dengan 55 ditambah dengan 1. Dari mana 1? Dari selisih 54 dan 55, atau 55 kurang dari 54 tadi nilainya adalah 1. Sehingga 59 dikurang 55 tambah 1 sama dengan 5. Maka panjang kelasnya adalah 5. Maka dapat kita substitusikan ke dalam rumus modus. MO sama dengan TB ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah dengan D2 dikali dengan C. Maka nilai TB sama dengan 54,5 ditambah dengan nilai D1 sama dengan 10 dibagi dengan D1 sama dengan 10 ditambah dengan D2 sama dengan 5 dikali dengan C-nya sama dengan 5. Maka dapat kita hitung nilai modusnya adalah 54,5 ditambah dengan 3,33. Dari mana 3,33? Dari perkalian 10 kali 5 dibagi dengan 10 tambah 5. 10 kali 5, 50 dibagi dengan 10 tambah 5, 15. Sehingga 50 dibagi dengan 15 sama dengan 3,33. 54,5 ditambah dengan 3,33, maka hasilnya adalah nilai modusnya hasilnya adalah 57,83. Kita coba lagi contoh kedua dengan tipe soal yang berbeda. Tadi dalam bentuk tabel, sekarang dalam bentuk histogram. Soalnya adalah modus dari data pada histogram berikut adalah, perhatikan pembahasannya. Dari histogram tersebut, kelas modus terletak pada batang tertinggi atau frekuensi terbesar, yaitu ada 4 batang, batang warna kuning, batang warna merah, batang warna hijau, dan batang warna ungu. Kita cek dari keempat batang tersebut, yang paling tinggi adalah batang warna hijau. Nah, batang warna hijau ini kita bisa tentukan menjadi kelas modusnya. Dan bisa kita lihat di situ bahwa tepi bawahnya berada pada 65,5 dan tepi atasnya berada pada 70,5. Sehingga langsung bisa terlihat tepi bawahnya adalah 65,5. Selanjutnya kita akan menentukan nilai D1. Apa tadi D1? D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas modus. Nah, kalau kita lihat di situ, kelas modusnya nilainya adalah 18, berarti kita kurangi dengan sebelumnya. Sebelumnya berada pada batang yang warna merah. Batang warna merah nilainya adalah 12. Sehingga D1 sama dengan 18 kurang 12 sama dengan 6. Sedangkan D2 adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sesudah kelas modus. Nah, kita perhatikan kelas modusnya adalah 18, berarti sesudahnya adalah batang warna ungu. Nilainya adalah 14, sehingga D2 sama dengan 18 dikurang 14 sama dengan 4. Langkah selanjutnya kita menentukan nilai C. Karena tepi atas dan tepi bawah telah diketahui, maka langsung saja kita masukkan nilainya.
Tepi atas adalah 70,5, kita kurangi dengan tepi bawahnya adalah 65,5, sehingga hasil dari 70,5 dikurang dengan 65,5 sama dengan 5. Sehingga dapat kita masukkan ke dalam rumus MO sama dengan TB ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 tambah D2 dikali dengan C. Kita masukkan nilai TB-nya adalah 65,5 ditambah dengan 6 dibagi dengan 6 ditambah dengan 4 dikali dengan 5. Sehingga dapat kita hitung 65,5 ditambah dengan 6 kali 5 sama dengan 30 dibagi dengan 6 tambah 4 sama dengan 10. 30 bagi 10 sama dengan 3. Maka nilai modusnya adalah 65,5 tambah 3 sama dengan 68,5. Demikian materi tentang modus data tunggal dan data berkelompok yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Jika ada yang masih kurang paham, bisa kalian tanyakan lewat grup WA kita. Sebelum Ibu akhiri, ada pepatah bijak yang mengatakan, jika kamu tidak sanggup lelah untuk belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan selalu, dan sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.